Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7B yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama kembali dalam pelajaran akidah akhlak. Dan dalam video kali ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran iman kepada malaikat, ya, iman kepada malaikat. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari hakikat malaikat, ya, apa itu malaikat, kemudian beriman kepada malaikat. Maka selanjutnya adalah bagaimana tata cara beriman kepada malaikat. Kalian buka halaman 65 ya di sini. Tata cara beriman kepada malaikat. Bagaimana sih tata cara beriman kepada malaikat yang benar itu seperti apa? Beriman kepada para malaikat itu meliputi 5 perkara. Meliputi lima perkara. Seseorang baru dikatakan beriman kepada Allah apabila telah memenuhi beriman kepada malaikat apabila telah memenuhi 5 perkara tersebut, atau menghadirkan kelima perkara tersebut di dalam dirinya. Apa saja kelima perkara tersebut? Yang pertama adalah mengimani dan mempercayai keberadaan para malaikat, mengimani dan mempercayai keberadaan para malaikat. Ini yang pertama, ini yang pertama. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada video yang sebelumnya, bahwa hukum mengimani para malaikat itu adalah wajib, bahkan itu merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun iman. Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat, maka hukumnya wajib mengimani akan adanya para malaikat. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada malaikat, maka imannya tidak sah. Kemudian yang kedua, mengimani dan mempercayai bahwa jumlah malaikat itu begitu banyak, begitu banyak. Saking banyaknya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga meluruskan pemahaman atau perkataan orang yang mengatakan bahwa jumlah malaikat itu hanya 10, hanya 10. Ini keliru, Yang benar adalah jumlah malaikat itu sangat banyak, sangat banyak, dan yang hanya mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mudaththir, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah sendiri, kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sebagaimana kisah dalam perang Badar, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus bala tentara yang tak terlihat di mata-mata kaum musyrikin, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus bala tentara, yaitu berupa malaikat yang tidak dilihat oleh mereka. Kemudian berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menceritakan jumlah malaikat ketika terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Buka di halaman 66, di atas. Di sini kalian bisa baca. Di sini Rasulullah SAW menceritakan tentang jumlah malaikat ketika terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Diceritakan bahwa "Tsumma rufi'a li Baitul Ma'mur." Diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah SAW, Al-Baitul Ma'mur. Maka aku bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ma hadza?" Wahai Jibril, apa ini? Maka Jibril menjawab, "Hadza Baitul Ma'mur." Ini adalah Baitul Ma'mur, yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma 'alaihim. Ini adalah Baitul Ma'mur, wahai Muhammad, yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Bayangkan betapa besarnya Baitul Ma'mur itu. Dimasuki oleh 70.000 malaikat, yang jika mereka keluar dari Baitul Ma'mur, maka yang terakhir dari mereka tidak akan kembali. Artinya orang-orang yang masuk di Baitul Ma'mur, malaikat yang masuk di Baitul Ma'mur, kemudian apabila dia keluar dia tidak akan kembali. Terus demikian, berarti itu menunjukkan jumlah malaikat itu sangat banyak, sangat banyak, tak terhitung, dan yang hanya mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita wajib mengimani akan adanya nama dan tugas-tugas para malaikat.
ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara para malaikat, mereka adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, ya, malaikat Nakir, Munkar dan Nakir, ya, dan sebagainya. Ya. Dan kita juga harus mengimani tugas-tugas mereka yang nanti akan kita bahas insyaallah dalam video yang lainnya. Kemudian yang ketiga, cara beriman kepada malaikat adalah mengimani bahwa para malaikat mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa malaikat adalah merupakan, ya, hamba Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling taat, ya, bahkan lebih taat dibandingkan manusia dan jin, karena malaikat diciptakan, ya, tidak memiliki syahwat, dan setiap perintah yang Allah perintahkan kepada mereka pasti akan dijalankan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi aidi safara kiramin barara, di tangan para utusan malaikat, ya, yang mulia lagi berbakti, ya. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu mempunyai kedudukan, ya, yang mulia dan memiliki sifat-sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mengimani jenis dan macam pekerjaan yang Allah tugaskan kepada mereka, ya. Nanti kita akan jelaskan pada video yang lain. Dan yang kelima adalah beriman bahwa malaikat adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Artinya malaikat itu sama seperti makhluk-makhluk yang lainnya, tidak memiliki ciri-ciri ketuhanan. Artinya malaikat tidak bisa menciptakan, malaikat tidak bisa memberikan rezeki, ya. Malaikat tidak bisa mengatur alam semesta ini, ya, tetapi mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus meyakini bahwa malaikat itu makhluk dan tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, ya. Mereka adalah hanya bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meniatkan sesuatu ibadah untuk malaikat maka hukumnya adalah syirik. Artinya ketika seseorang beribadah kepada malaikat, ya, menganggap bahwa malaikat itu seperti, ya, Allah, ya, seperti Tuhan, maka dia telah berbuat syirik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, aya'murukum bil kufri ba'da in antum muslimun." Dan, ya, tidaklah mungkin pula baginya menyuruh engkau menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai ilah, sebagai tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Ya, di sini menunjukkan bahwa larangan untuk menjadikan malaikat, ya, dan para nabi, ya, sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh, ya. Tetapi kita hanya meyakini mereka adalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama seperti halnya jin dan manusia, makhluk, ya, bukan Tuhan. Sehingga tidak boleh kita menjadikan para malaikat itu sebagai Tuhan. Hadza wallahu a'lamu bissawab. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.